Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A1 Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, kami di sini akan melakukan sosialisasi program 10.000 beasiswa pendidikan yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk memenuhi UAS mata kuliah advokasi kebijakan publik. Selamat menonton. Aku tak perlu sosialisasi iki gawe mewakili anakku ketepak anakku ora duwe duit digawe bayar UKT anakku kuliah iki. Wah, ada sosialisasi beasiswa nih. Kayaknya lumayan. Sesok tak datang ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, selamat datang di acara sosialisasi program 10.000 beasiswa Kabupaten Sidoarjo. Kepada yang terhormat Ibu Nikmatus Hidra Salsabila sebagai Ketua Dispora Kabupaten Sidoarjo serta seluruh peserta sosialisasi pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara sosialisasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Sebelum memulai kegiatan diskusi ini, izinkan saya Nadifah Aulia Putri sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, penyampaian materi, diskusi, dan sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah agar sosialisasi ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara inti, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nikmatus Hidra Salsabila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, para peserta sosialisasi beasiswa 10.000 Pemkab Kabupaten Sidoarjo. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan tentang terkait beasiswa 10.000 pendidikan Pemkab Sidoarjo. Next. Dari pengertian beasiswa itu sendiri ialah pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat daerah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Nah, untuk beasiswa yang saya jelaskan pada sosialisasi ini ialah beasiswa untuk pendidikan tinggi, di mana untuk S1, S2, dan S3. Selanjutnya, tujuan diberikannya beasiswa ini ialah meminimalisir kemungkinan siswa putus sekolah atau kuliah akibat persoalan biaya pendidikan. Yang kedua, meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi bagi siswa maupun mahasiswa, dan meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, nah, jenis beasiswa yang diberikan oleh Pemkab Sidoarjo ini, yang pertama ada beasiswa pendidikan tinggi, dan yang kedua ada beasiswa Hafidz dan Hafizah. Selanjutnya, penerima beasiswa ini yang dimaksud adalah paling banyak sejumlah 350.000 mahasiswa untuk 1 tahun anggaran. Selanjutnya, untuk mendapatkan beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana yang dimaksud, terdapat beberapa persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh para peserta. Selanjutnya, nah, ini untuk beasiswa pendidikan tinggi, persyaratannya ialah mengisi formulir pendaftaran secara online. Yang kedua, penduduk Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga, terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah, memiliki prestasi akademik. Dan yang kelima, tidak sedang menerima beasiswa untuk tujuan serupa atau sejenis. Dan selanjutnya, melampirkan surat keterangan catatan kepolisian. Dan yang terakhir, menyerahkan surat pernyataan bermaterai dan bersedia meningkatkan prestasi ketika di bangku
maupun kuliah. Selanjutnya, penyalur beasiswa ialah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Untuk beasiswa prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seni atau olahraga, beasiswa prestasi akademik. Sedangkan Dinas Sosial untuk beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. Bagian Kesra untuk beasiswa prestasi bidang keagamaan. Selanjutnya, untuk mekanisme beasiswa yang pertama ialah perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1, menyalurkan beasiswa berdasarkan keputusan Bupati tentang penerima besaran beasiswa. Kemudian penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui transfer dari RKUD ke rekening penerima beasiswa. Dan yang ketiga, dalam hal terdapat biaya transfer dari banyak yang timbul atas penyaluran beasiswa sebagaimana yang dimaksud ditanggung oleh penerima beasiswa. Dan yang keempat, bagi penerima beasiswa dapat mengajukan kembali sebagai calon penerima beasiswa pada tahun berikutnya. Untuk verifikasi beasiswa ini terdapat pada pasal 25, dimulai dengan tahapan permohonan beasiswa pendidikan tinggi dilakukan dalam 2 tahap, yakni yang pertama verifikasi awal dan yang kedua verifikasi lanjutan. Verifikasi awal ini dilakukan secara online dan verifikasi lanjutan dilakukan secara offline. Untuk verifikasi awal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh perangkat daerah dan pelaksananya dapat menetapkan hasil verifikasi awal dengan keputusan perangkat daerah. Untuk verifikasi lanjutan sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan oleh tim verifikasi pemberian beasiswa pendidikan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk info saja, beasiswa 10.000 pendidikan ini sudah dilakukan dalam 2 tahap dan kemudian akan dibuka tahap ketiga pada tahun 2023. Sekian dari saya. Baik, hadirin yang terhormat, penyampaian materi telah dilakukan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dan penyampaian pendapat dari hadirin sekalian. Untuk pemulainya silakan mengangkat tangan. Baik, hadirin yang terhormat, penyampaian materi telah dilakukan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dan penyampaian pendapat dari hadirin sekalian. Untuk memulainya silakan mengangkat tangan. Silakan, Kak. Nama saya Nastia Delia Pembayur, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menyampaikan evaluasi yang saya lakukan dari pengamatan saya pada pemberian beasiswa pada gelombang 1 dan 2. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan, Kak. Jadi jika melihat dari hasil SK penerima beasiswa, itu mengapa terjadi ketimpangan yang cukup besar ya dalam setiap jenis beasiswanya. Contohnya penerima beasiswa jenis akademik pada gelombang pertama dan gelombang kedua sangat berbeda. Gelombang pertama berjumlah ratusan, sedangkan gelombang kedua tidak sampai 60 orang. Dan begitu pula beasiswa lainnya. Mohon penjelasannya, Bu. Baik, pertanyaan akan langsung dijelaskan oleh Ibu Nikmatus Hilda Salsabila selaku Ketua Dispora. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Tia untuk evaluasi yang telah diberikan. Jadi gini, kenapa jumlah penerima beasiswa pendidikan dari tahap 1 itu berbeda dengan tahap 2? Tahap 1 lebih banyak daripada tahap 2. Jadi kita memang di setiap tahapannya itu, di setiap tahunnya itu memiliki target 2.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Karena kan sesuai judulnya itu judulnya program 10.000 beasiswa pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, yang mana program ini dianggarkan pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu antara 2021 sampai 2026. Jadi 10.000 dibagi 5 tahun, jadi setiap tahunnya itu dibagi menjadi masing-masing 2.000 penerima. Jadi seperti itu. Baik, Bu. Jika memang setiap tahunnya harus menyalurkan sebanyak 2.000 beasiswa, lalu apakah tidak ada peraturan yang mengatur jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa di tiap masing-masing beasiswa? Setidaknya kan harus ada peraturan yang mengatur akan hal tersebut agar jumlah penerima dari tiap beasiswa itu sama dari setiap gelombang. Baik, untuk peraturan jumlah penerima tersebut kami sudah berlandaskan pada peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo nomor 58
tahun 2021 tentang beasiswa pendidikan. Nah, di situ disebutkan bahwa memang setiap tahunnya itu akan diterima 2.000 anak. Nah, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita kenapa antara tahap 1 dan tahap 2 itu jumlah penerimanya itu berbeda. Salah satu pertimbangan yang kami lakukan adalah jumlah pendaftar di tahap pertama lebih banyak daripada di tahun kedua gitu. Seperti mungkin di tahap pertama itu jumlah pendaftar beasiswa pendidikannya lebih tinggi daripada di tahap 2. Jadi itu kenapa penerima beasiswa pendidikan di tahap 1 lebih banyak daripada di tahap 2. Seperti itu. Jadi seperti itu Mbak. Saya selaku perwakilan dari mahasiswa nih, mohon dengan sangat untuk dikaji ulang terkait kebijakan ini dengan memperbaiki dari segi penerima beasiswa agar sesuai dengan peraturan bupati terkait. Dan juga terima kasih banyak Bu untuk penjelasan. Saya juga terima kasih ya untuk analisis yang telah dilakukan. Baik, terima kasih kepada Kak Anastia untuk masukan yang telah diberikan. Selanjutnya kami memberi kesempatan kepada peserta lain untuk bertanya atau memberi masukan. Perkenalkan, saya perwakilan dari pemerintah Desa Krembung. Saya akan menanyakan untuk masa tunggu terkait pengumuman beasiswa. Kenapa berbeda, Bu? Pada tahap pertama pembukaan dibuka pada Januari, sedangkan pengumumannya lebih dari 3 bulan baru keluar. Sedangkan pada tahap 2 pengumuman keluar hanya berjarak sekitar 2 bulan. Terima kasih. Pertanyaannya akan langsung dijelaskan oleh narasumber, yaitu Ibu Hikmatus Zahra Salsabila. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Perihal masa tunggu, memang masa tunggu pengumuman pada tahap pertama itu lebih lama daripada tahap kedua. Alasan tersebut dikarenakan mengingat pada tahap pertama itu merupakan masa adaptasi. Karena kan beasiswa pendidikan ini baru saja pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Sidoarjo. Jadi kita perlu adaptasi untuk sistem, entah untuk pegawainya jika mendapat kesulitan. Jadi itulah kenapa pada tahap 1 itu lebih lama dari tahap 2. Ya, terima kasih Bu untuk jawabannya. Untuk selanjutnya, apakah Ibu dapat memastikan bahwa masa tunggu para peserta tidak akan lama lagi, mengingat jika masa tunggu yang lama akan berimbas pada terhalangnya mahasiswa yang akan mengajukan beasiswa di tempat lain? Mengingat beasiswa persyaratan pendaftaran beasiswa ialah belum menerima beasiswa dari tempat lain. Baik, untuk hal tersebut Ibu, kami sedang berusaha untuk memperbaiki dan tentunya kami akan terus beradaptasi agar kebijakan ini berjalan dengan baik, seperti pengumumannya akan lebih cepat dan lain sebagainya. Jadi mohon ditunggu perubahan dari kami. Terima kasih untuk suara yang telah disampaikan. Baik hadirin sekalian, sebelum menutup acara ini, Ibu Ketua Dispora akan menyampaikan statement penutup sebagai hasil dari kegiatan sosialisasi ini. Silakan. Oh iya. Yuk. Baik hadirin sekalian, sebelum menutup acara ini, Ibu Ketua Dispora akan menyampaikan statement penutup sebagai hasil dari kegiatan sosialisasi ini. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Baik, untuk semuanya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir, baik dari perwakilan mahasiswa maupun perwakilan Pemdes yang mewakili masyarakat, serta masukan dan pertanyaan yang telah diberikan. Berdasarkan hal tersebut, saya sebagai Ketua Dispora Kabupaten Sidoarjo memutuskan untuk memperbaiki dan meninjau ulang kembali terkait mekanisme dari program 10.000 beasiswa Kabupaten Sidoarjo ini demi tercapainya sebuah kebijakan program 10.000 beasiswa yang tepat sasaran dan sesuai dengan harapan panjenengan sekalian. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shorty said she coming with a bag, with a gun, with a gun, coming with a bag.